Halo teman-teman semua, apa kabar? Salam sehat selalu. Jumpa lagi di Ngeteh bareng Devcoa. Kali ini bersama Aditya Setiadi, pecinta batik lawas. Nah, dari mana dia mulai mencintai batik tersebut? Ternyata memiliki memori tersendiri, yaitu dari sang nenek ketika dulu memiliki banyak sekali kain-kain yang bagus yang biasa dia lihat. Nah, udah berlanjut dari situ, semenjak SMA dia sudah memulai untuk mengkoleksi batik. Yuk kita dengarkan kisah-kisahnya bagaimana perjalanan mencintai batik lawas dari Aditya. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Jumpa lagi di Ngeteh bareng Devcoa. Pada pagi hari ini saya bertemu dengan teman lama saya. Ini juga sama, udah lama nih kita mau ngobrol nih soal batik. Nah, biarlah Mas sebelah saya yang memperkenalkan dirinya seperti biasa. Monggo, Mas Aditya. Terima kasih Mas Dev. Terima kasih sudah mengundang ya ke acara Ngeteh bareng Dev hari ini ya. Yeah. Ini acara yang luar biasa ya, karena jarang banget ya kita bisa, apalagi sesama yang masih muda ya. Kita masih muda semua. Kita masih muda semua dan kita semangat sekali untuk mencintai batik ya tentunya. Ya. Ya, saya Aditya Setiadi, saya adalah musikolog, saya sejarawan musik juga, ya. Saya sudah langsung cerita aja. Langsung cerita. Saya memang senang ya, saya mengoleksi batik itu bahkan sejak SMA kali ya, sejak saya mengetahui keindahan batik itu, Mas. Itu jadi waduh, luar biasa sangat sekali sejak SMA loh. Monggo lanjutkan, Mas. Iya, jadi memang dulu saya waktu kecil di Bandung ya, kemudian nenek saya itu memiliki banyak sekali koleksi kain ya. Kainnya bagus-bagus. Saat itu ya, dulu memang di keluarga kami memang kalau acara-acara besar ya, kami biasa pakai baju tradisional ya, berbusana kebaya dan kain batik ya. Iya, berbusana kain batik gitu. Dan memang kemudian sebenarnya saya baru sadar itu ketika nenek saya itu sudah meninggal ya. Jadi kemudian kita bongkar ya lemari beliau, itu ternyata banyak sekali koleksi-koleksi kain ya. Dan memang beliau itu memang selalu pakai kebaya dan pakai sinjang ya, pakai jarik ya. Jarik ya. Betul. Baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Oh begitu? Iya. Waduh, ini luar biasa sekali. Jadi go internasional batik ya, walaupun di zaman itu ya. Iya. Gitu ya. Malah sempat ada yang liput. Oh begitu? Di Amerika waktu itu ada di media. Jadi kebetulan ada foto lawas ya, nenek saya di JFK ya, itu pakai kebaya lengkap gitu dengan arsitektur modern. Jadi mungkin sangat kontras ya. Kontras banget ya. Dan itu unik sih, karena begini, saya sih kebayang kalau zaman itu untuk bepergian ya, kita kalau naik pesawat kan pengennya kan serba nyaman ya. Betul. Kalau dulu itu normanya itu kalau laki-laki pakai jas, kalau yang perempuan itu pakai kebaya lengkap dan sanggul. Ya, betul. Sanggul. Ya, jangan lupa. Jadi kalau dulu sudah berkebaya, pasti umumnya bersanggul. Jadi bukan digerai atau lain sebagainya ya. Iya. Dan itu, waduh, perjalanan sekian belas jam tentunya. Pasti agak sedikit menyiksa, tapi ya memang normanya seperti itu di masa itu ya, begitu Mas ya. Dan sanggulnya rambut asli. Jadi zaman dulu, nggak tahu ya kalau orang Jawa itu, kalau perempuan ya, dulu nenek saya sampai sudah berusia ya, memang rambut itu sampai kaki. Wah, itu artinya rambut asli loh. Rambut asli, benar. Kalau sekarang kan sanggul sambungan ya, tinggal templok begitu ya. Jadi dulu tuh beneran harus dirawatnya pakai apalah gitu waktu saya kecil ya, seingat saya. Nah, kalau di rumah ya pakai daster biasa ya. Cuma ya itu koleksinya banyak sekali ya. Akhirnya dibagi-bagi, tapi kemudian tante-tante saya mungkin kurang berminat ya. Jadi saya minta aja gitu, boleh nggak saya bawa. Dan dari situ saya justru belajar, ini bagus-bagus banget ya, tekstur kainnya beda dengan kain baju kita sekarang. Betul. Ya. Kemudian ya itu akhirnya sampai saya sendiri mulai mengoleksi gitu, karena dari situ mulai ada kecintaan ya. Saya rasa bisa kita belajar semua tuh dari
apa yang kita punya ya. Betul. Saya Betul. yakin kita semua tuh pasti punya kain batik ya, kain panjang ataupun sarung batik ya. Apapun itu. Iya. Mungkin peninggalan ya. Ya. Atau bahkan mungkin tekstil bermotif batik gitu. Ya. Iya kan? Seperti itu ya. Iya. Kita ini di luar konten dari batik asli. Di luar konten dari batik asli. Jadi maksudnya mengenal batik sih. Mengenal Sebenarnya batik. mungkin sudah cukup lama, cuma belum tahu apa sih batik. Iya, ya, iya. Begitu. Ya. Ya, dan nah dari situ saya akhirnya, saya entah kenapa kalau untuk batik tulis ya itu saya suka sekali. Dulu saya ingat sekali, saya waktu SD itu ya, mama saya selalu pakai kain kalau undangan atau apa ya, pakai kain biasanya motif parang ya. Oke. Itu kainnya halus banget, hampir kayak sutra tapi bukan sutra ya. Oh, oke. Dan saya dari kecil tuh suka ini motif parang ini kan sebenarnya diagonal ya. Terus saya dikasih tahu sama mama saya gitu. Ini tuh namanya parang rusak gitu. Ya. Ini tuh menandakan keberanian ya. Keberanian, terus kemudian keteguhan hati. Betul. Gitu kan. Dan kalau zaman dulu itu hanya boleh dipakai oleh orang-orang di keraton ya. Atau raja mungkin yang biasanya umumnya memakai parang ya. Iya. Apalagi yang disebut dengan parang barong ya. Oh iya, parang itu udah gede. pasti paling besar. Iya. Itu udah pasti itu big boss ya. Raja yang pakai begitu ya. Iya, dan ya itu akhirnya dari situ kemudian penasaran saya sama kain itu mulai muncul ya. Saya sendiri kemudian ya itu akhirnya saya SMP, SMA. Nah ketika SMA ya kemudian SMA kuliah itu saya dari situ mulai tuh coba-coba cari batik gitu. Ini SMA nih. SMA ya, SMA ke kuliah gitu kan, kalau udah rada-rada punya duit Ya. tuh kan kalau udah mulai kuliah ya biasa gitu. Betul. Tapi maksud saya gini, hebat sekali loh. SMA menuju kuliah atau di masa-masa awal kuliah ya, Mas Adit ini udah mulai mengkoleksi batik ya, di samping dengan historik yang sebelumnya. Tapi kadang-kadang kan walaupun misalnya nenek kita memakai batik dan lain sebagainya kan ketertarikan itu tidak ada ya. Iya. Tapi ini sudah timbul dan Iya. itu sudah mulai mengkoleksi. Nah, kalau udah bicara koleksi nih, makin penasaran kan sebenarnya apa sih yang dikoleksi oleh Mas Adit itu? Nah, kita akan lihat nih beberapa batik yang dibawanya begitu. Saya sebenarnya agak jiper nih kalau ngasih. Ini yang saya bawa tuh hanya beberapa aja yang memang saya ada nggak ya yang punya nenek saya, kayaknya nggak ada ya. Jadi ketika saya koleksi nih, Ya. punya nenek ya udah punya nenek ya. Ya. Tapi saya tertarik dengan batik. Saya dulu belajar itu mulai dari batik itu apa. Oh ternyata ada loh batik kolektor yang batik antik. Ternyata batik antik itu nilainya sangat tinggi gitu. Karena Sangat apa? tinggi. Iya itu dari Iya. dulu saya dari nol belajar, akhirnya Ya. kalau sekarang sih udah banyak buku-buku ya. Ya. Ya, mulai dari koleksi, dari beli-beli online gitu, Mas. Dulu tuh masih ada forum di forum Kaskus, forum apa gitu ya. OLX mungkin ya. OLX gitu kan. Itu lama banget ya kalau udah sebut OLX. Ya. Saya dulu dari mulai beli kain Madura, kain apa ya, segala kain itu saya beli ya. Karena yang penting batik gitu. Ya. Saya seneng yang motifnya rame gitu ya. Betul. Sampai kemudian taste itu berubah. Wah, Gitu. berubahnya karena apa nih? Pasti ada penyebabnya. Mungkin lebih ke ini ya. Kalau dulu saya ngelihat ini, kita dari awal itu ngelihat, oh yang penting kalau awal-awal orang seneng batik tuh, oh warnanya rame, ya motifnya lucu nih gitu kan. Ya. Kalau saya dulu karena saya suka lukisan Bali tuh yang banyak warna ya. Ya. Saya juga seneng batik yang banyak warna gitu. Ternyata setelah saya lihat ya, kalau kesini Ya. oh ini ternyata kok kainnya kasar pertama. Ternyata batikannya tuh tidak halus, dan itu saya baru belajar juga dari situ. Oke. Batikan yang namanya batik itu juga bisa ada levelnya ya ibaratnya. Betul sekali. Iya. Dulu saya pikir yang penting batik tuh tulis gitu, Ya. tapi ternyata nggak kayak begitu. Ternyata Ya. ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Begitu. Tulis pun itu ada yang bener-bener dari yang kasar sampai yang super halus. Iya betul. Setuju sekali. Nah, jadi seperti yang tadi Mas Adit jalankan, yaitu dia memang melihat dari segi proporsional warna.
ya. Lalu dilanjutkan dengan motif. Nah, ini juga yang sering kali saya katakan bahwa jika kalian memang mencintai batik atau suka sekali akan batik, mungkin itu tahap yang paling awal untuk memulai membeli batik atau mengumpulkan batik. Jadi dimulai dari referensi warna, itu hal yang paling dasar sekali ya Mas ya. Nah, dari situ akan berlanjut ya. Jadi eskalasinya makin tinggi gitu. Nah, seperti juga tadi Mas Adit katakan bahwa batik tulis itu juga beragam, dari yang boleh dibilang kasar ya, meningkat mungkin menengah atas, sampai yang tertinggi yaitu dengan cantingan nol mungkin ya, yang halus seperti itu. Nah, jadi hal seperti ini adalah suatu pembelajaran. Jadi tidak bisa langsung saat ini begitu mendengar kami bicara, mungkin Anda bisa beli langsung, wah saya sudah pintar. Nggak bisa, itu harus memakan waktu. Monggo lanjut Mas. Ya, itu kayak kita belajar mengenal suatu dunia yang benar-benar baru ya. Betul sekali, saya setuju. Dan saya rasa kalau kecintaan kita sama batik itu merupakan lifelong learning ya. Jadi kita terus belajar dan berproses. Betul sekali. Selamanya begitu. Taste kita juga berubah. Betul sekali. Taste berubah ya. Standar harga pun berubah biasanya. Betul sekali. Nah, itu yang sudah itu yang agak serem deh pokoknya. Kalau udah taste-nya berubah ya, pasti tingkatannya berubah, lalu kelasnya pun naik, demikian pun harga batik yang dijangkau juga mulai begitu, mulai tinggi gitu. Tapi gini, sebenarnya ternyata kalau kita bisa melihat dinamika market ya. Jadi saya ingat tuh tahun 2010 ya, sekitar 2010-2015 demand untuk kain tiga negeri itu sangat tinggi. Betul. Tiga negeri yang antik ya. Betul. Apalagi kayak ini Coa siapa, Coa Juntiang atau siapa yang kita harus lihat di ujungnya biasanya. Iya, ini nih. Coa Jam. Jadi ini adalah generasi pertama. Mas, monggo diperlihatkan. Ya, ini bandingkan ya. Ini gimana ya? Coba kita buka nih. Ya, kita lihat. Ini apa ya? Ini ikat kepala kayak. Kemben. Ini kemben. Jadi ini adalah kemben dari tiga negeri keluarga Coa Solo, dan ini adalah generasi pertama yaitu Coa Gyokjam. Coa Gyokjam, dan ini adalah Coa siapa ya ini? Coba lihat di ujungnya. Coba lihat ujungnya mana nih? Di sini. Ini si Jinsun ya, bukan? Nah, ini ya, kalau ini Coa Gyokjam, ini luar biasa. Ini kayaknya mungkin dari sekitar tahun 1930-an ya, kalau yang ini ya. Ya, betul. Ini tekstur kainnya aja ini luar biasa. Jadi sangat lembut ya. Ini nyaris kayak kertas ya. kayak kertas apa ya? Kertas minyak apa? Ya, kertas. Ya. Sebenarnya mirip kertas roti kalau kita kertas bilangnya. Roti ya. Kertas roti. Jadi kalau kita pegang kertas roti hampir mirip seperti itu. Bukan kertas buram ya. Bukan. Kayak baking sheet itu. Ya, itu dia kertas roti yang warna abu-abu itu ya. Dan ini beneran kainnya sangat lembut. Ini saya juga tadi barusan nanya ke Mas Dave, kenapa kain di zaman itu ya tahun 1920 batik Belanda ya, batik Peranakan, Kedung Wuni ya. Kok tekstur kainnya itu bisa beda? Itu apakah memang karena proses malamnya yang berkali-kali lipat? Tapi saya rasa kalau proses malam ya batik baru juga kan berkali-kali lipat ya. Juga. Jadi tapi beberapa kali lorot begitu ya. Berarti apakah memang kualitas kainnya, Mas? Ya. Kalau itu boleh saya katakan adalah kualitas dari kapasnya sendiri. Jadi memang kualitas dari morik sendiri. Karena di waktu itu adalah mori ya, kebanyakan itu dari Inggris, Jerman, atau Belgia atau dia dari Jepang yang terakhir itu. Jadi itu adalah mori-mori import gitu. Nah, mori import biasanya umumnya kapasnya tentu beda dengan mori lokal begitu. Jadi kalau kita misalnya melihat kain-kain batik sekarang itu, kenapa kok walaupun misalnya nilai batiknya cukup tinggi ya, dan kalau dipegang kainnya tidak sehalus kain masa lalu ya, karena perbedaannya itu begitu. Jadi salah satu unsurnya ya dari jenis katunnya berbeda,
ya kapasnya mungkin dari kapas yang ditanam di negeri kita, walaupun ada beberapa juga katun mori yang memang mungkin diimpor, tapi rasa saya sih kebanyakan sekarang udah dibuat lokal ya kalau untuk morinya begitu. Iya. Kalau untuk batik Betul. gitu, ya. Jadi itu sih ada perbedaan seperti itu. Dan memang kalau di batik lawas ya, kita salah satu unsur membedakannya itu sebenarnya kita tinggal pegang kainnya seperti ini ya. Betul. Ini akan beda sekali terasa. Beda dipegang. sekali. Jadi mungkin kalau ada kawan-kawan sekalian yang pernah memegang batik tahun 1920-an Ya, sampai batik-batik tua ya. Batik tua ya. Kualitas kainnya beda sekali. Beda Ya. sekali. Dipegang pun terasa berbeda. Jadi apa ya? Kalau dengan yang baru terasa lebih kasar ya. Betul. Sedangkan yang tua-tua ini lebih lembut, bukan karena sering dipakai, tapi memang kondisinya tuh lebih halus. Mungkin kerapatan ininya ya, jalinan Ya, benangnya lungsin dan pakannya ya, juga lungsi itu pakan, pengaruh begitu. Betul. Tapi memang balik lagi bahan baku dasarnya. Gitu. Kalau aku melihatnya ya, bahan baku dasarnya itu memang berbeda. Zaman dulu itu memang kualitasnya lebih bagus. sangat Begitu. refine ya. Sangat bagus sekali. Ya. Dan pembatikannya pun beda. Oh iya, beda sekali. Gini, mungkin orang tahun 1930 ya, the heyday of batik. Ya. Itu orang batik itu bahkan bisa dilelang. Bukan dilelang, digadaikan. Digadaikan. Ya, Ya. bisa digadaikan ya. Ya. Jadi batik-batik tertentu itu sangat refine pengerjaannya Ya. ya. Kita bisa lihat dari sini ya. Ya. Ini sebenarnya 3 negeri yang sama dengan ini nggak Ya. tahu siapa Ini Chua Siangguan. Oh, Chua Siangguan ya. Ya. Ini mungkin Jadi dari mungkin tahun era 50-an ya. 50-an aja sudah 50, beda. 60 ya. Ini Nah. saja sudah agak beda. Mungkin kalau kita lihat nih, mungkin bisa dilihat Boleh? ininya nih. Nah, Ini apanya nih namanya? serat. Seretnya ya. Ininya beda, ini sangat halus, pinggirannya sangat rapi ya. Coba kita bandingkan dengan yang Ini. tahun-tahun setelahnya. Ini saya rasa mungkin 1960-an kali Ya, ya. 50-60. Dan batikannya kita bisa lihat di sini. Pengerjaannya ya. Pengerjaannya, ini nih ada contohnya. Nitiknya tuh luar biasa. Nitik itu adalah ngasih titik-titik ya ke isian ininya nih. Kerapian dari ininya beda sekali ya. Betul, telaten sekali, teliti Telaten sekali. dan rapih dan disiplin. Betul, ya. Jadi memang berbeda sekali, Iya. begitu ya. Bahwa tahun itu juga memperlihatkan kadang-kadang kerapihan. Kerapihan, ya. betul. Walaupun ini Chua Gyeokjam dengan anaknya, mereka berdua Chua Chuntiang, Chua Chunkiat, lalu turun ke cucu ya, ke 5 cucu, itu pun juga ada perbedaan-perbedaan Ya. pengerjaan. Ya. Jadi ada beberapa memang yang generasi tua memang terlihat lebih halus Ya, pengerjaannya. betul. Tapi menuju kemari ya sampai tahun 2014 memang ada beberapa yang terkesan kalau kita sebutnya kok agak kasar ya gawenya. Tapi Ya. ternyata itu memang punya cerita sendiri bahwa sudah mulai susah pembatik halus ya. Ya. Menurut dari Ibu Xiang Sui yang terakhir Ya. masih menggeluti dunia batik 3 negeri Chua sampai 2014 mereka usai atau tutup begitu. Makanya saya bilang kita tuh kalau koleksi batik itu, ini kita mengkoleksi artwork ya. Ya, betul sekali. Apalagi saya tuh suka sekali dengan heritage ya. Ya. Saya sejarah dan lain-lain. Batik ini merupakan salah satu artwork yang menurut saya ini sangat berharga ya. Apalagi Sangat berharga. kalau kita bisa, kita gini nih, kita kalau sekarang beli barang branded ya, Ya. barang branded itu kan mass produce ya. Ya, betul. Banyak sekali diproduksi. Betul. Sementara kalau kita beli kita bisa memiliki satu artwork seperti ini ya. Ini Ya. kan hanya ada ini gitu ya, Ya, kan? nggak ada lagi duanya. Nggak ada lagi duanya, batik tulis ya. Ya, batik tulis. Betul. Betul. Karena batik tulis itu hanya bisa dibikin satu kain ya ini saja gitu. Iya. Andai kata misalnya saya mau motif yang seperti itu bisa dibuat tapi tidak akan bisa sama begitu. Lain dengan maksudnya barang-barang seperti tas ya. Betul. Atau furniture atau lain sebagainya itu masih bisa diulang pembuatannya dengan bentuk yang sama. Tapi kalau batik tulis itu hanya ada satu. Jadi semisal begitu satu ini hilang atau satu ini habis, ya besoknya mungkin bisa direpro, Iya. tapi tidak akan bisa sama begitu Iya. ya. Itu sudah pasti begitu ya. Dan craftsmanship-nya itu loh yang kita cari, artisanship-nya itu Betul yang sekali. ya. Jadi
craftsmanship itu ya kalau kita lihat di batik itu luar biasa karena apa? Kita bisa melihat keahlian tangan dalam mencanting. Itu sangat luar biasa indah. Nah, ini memang balik lagi ya harus kita yang meneliti, kita dari hati kita melihat benda tersebut. Nah, aku nih dari tadi udah ngelirik ke yang satu loh kainnya. Monggo Mas, coba yang ini kayaknya cakep banget loh kainnya. Ini kain peranakan ya. Ini sebenarnya juga menurut saya juga bukan yang premium amat ya, cuman saya tiba-tiba saya dikasih sebenarnya sama teman saya. Aduh, saya sama sekali. Kalau saya dikasih juga saya mau, nggak masalah. Ini kain apa ya? Kain Kudus apa kain Pekalongan? Coba lihat. Oke, ini yang pasti adalah pesisiran encim ya. Jadi ini batik enciman. Kalau dilihat dari motifnya, sepertinya sih ini Pekalongan. Dan ya. ini karyanya Wi Kim Sing ya. Wi Syok Kim. Oh, Wi Syok Kim. Oke. Dan Kim. ini ada namanya karya. Nah, ini batik ini saya suka banget ini karena ini bukan yang spesial banget ya untuk batik peranakan, tetapi dia di sini ini karya ini dibikin untuk Expo International Expo tahun 1970. Wah, ya. Dan itu tertera di situ ya. Dan tertera ada di sininya nih. Waduh, hebat sekali ya. Untuk Expo. Jadi ada value sejarahnya. Betul. Ya. Nah, kadang-kadang kalau batik-batik tua itu ya kadang-kadang kita suka melihat atau mencari sesuatu ada yang uniknya nggak apa selain dari keseluruhan motifnya. Nah, kadang-kadang ada sesuatu motif, ada sesuatu yang unik seperti tadi yang ditunjukkan oleh Mas Adit ya, gitu. Betul. Dan ini ada tahunnya juga ya. Nah, 1970? Ya tadi, ya 1970 ini. Nah, 1970. Nah, jadi ini mensahkan ya. Mungkin kain ini dibuat tahun 69 bisa Betul. jadi ya. Karena untuk pembuatan kain ini tidak sebentar setahu saya. Betul. Bisa 8 bulan, 9 bulan sampai 1 tahun tergantung dari kerumitannya. Jadi, dan saya rasa untuk tahun itu ya, ini warna itu bisa kayak stabilo begini. Ini mungkin kayak suatu inovasi kali zaman itu ya. Bisa. Ini ada warnanya nggak kayak apa? Jingganya nggak kayak biasa. Ya, betul, ya. betul sekali. Memang ini adalah pewarnaan kimia, jadi bukan pewarnaan alam. Betul. Nah, khususnya untuk kain-kain seperti ini atau kain-kain enciman atau kain pesisiran, umumnya mereka menggunakan warna kimia. Betul. Karena kimia ini bisa menghasilkan warna-warna yang luar biasa. Betul. Warnanya steady, maksudnya paten ya warnanya, dan tidak banyak perubahan ataupun terancam maksudnya ketersediaannya begitu. Ya, dibanding dengan yang warna alam. Warna alam kan agak repot ya Mas. Ya. Misalnya tiba-tiba hujan, ya mungkin jenis tertentu tidak ada begitu. Ya. Atau misalnya warna ini susah didapat di satu daerah, harus dicari di tempat lain. Hal-hal seperti itu. Iya, betul sekali. Betul sekali. Ya. Ini cantik banget loh Mas. Iya ya. Dan ini juga tekstur kainnya itu memang juga halus ya. Halus. Ini kayaknya halus sekali. Ya, kainnya mungkin tidak se-refine ini ya. Tetapi ini juga termasuk luar biasa. Masih ya. termasuk halus ya, kategorinya. Walaupun misalnya tahun 69 ya, tahun 60-an ya. Tapi ini kayaknya termasuk halus di sini. Ya. Tapi memang berbeda dengan yang ini. Generasi Chua Gyeocheong pastinya. Ya, memang ini ya. Ini bagus sekali. Tapi ada robek nih. Nah, kita juga jangan ragu-ragu ya. Tentunya kita lihat ini ada robek nih di sini. Kita kalau koleksi, kalau kita koleksi batik antik ya, kalau saya biasanya saya lebih ngelihat value-nya ya. Oke. Kalau ini bukan Expo tahun ada apa? Bukan apa ya? Ada tidak ada nilai ya, tidak bukan yang ada historisnya ya. Saya mungkin nggak beli. Ya. Mungkin saya nggak mau ya. Ya. Gitu. Tapi ini luar biasa cantik loh. Jadi kalau dilihat aslinya, wow. Tapi juga nggak nolak sih dikasih. Nah itu, pokoknya kalau dikasih batik itu jangan pernah ditolak. Karena siapa tahu batik itu ternyata batik yang sangat fine, begitu. Jadi ini batiknya bagus sekali. Iya. Nanti ada juga nih, saya dikasih batik justru dari pembelajaran. Nanti saya nanti saya cerita. Nanti akan diceritakan oleh Mas Adit. Nah sebenarnya Mas Adit ini bawa beberapa kain ya. Aku lihat ada yang warnanya biru putih, ada yang warnanya kecoklatan kemerahan, ada yang warnanya hitam kecoklatan begitu. Jadi ini beragam sekali batik. Nah ini monggo Mas.
Silahkan. Ini kedung guni ya. Jadi ini bagus sekali. Ini lihat deh, ini warnanya tuh. Ya. Ini bunganya ya, dan ini di sebaliknya itu ini apa? Sebenarnya kayaknya bukan pagi sore, tapi Kebalik burung. Burungnya kebalik. Nah ini, tuh lihat, ini bagus banget ya. Gini, kalau saya suka sekali gini, kalau mau beli batik ya, batik antik, batik baru atau apapun, coba lihat dari jauh dan dari dekat. Kadang-kadang kalau kita melihat batik itu dari dekat, kita mungkin akan lebih, wah ini kayaknya kurang bagus apa gimana gitu ya. Ya. Ketika kita melihat dari jauh, wow, gitu kan? Ya, betul. Gini. Ini kalau kita ngeliat dari dekat, ini kok apa kayaknya Kok biasa aja, kasar begitu dari jauh, ini bisa keren banget ya. Ini contoh batik peranakan. Ya, ini batik, ini kedung guni. Ya. Dan kalau misalnya Anda menyaksikan episode sebelumnya dengan Mbak Cecilia, di sini ada bunga wisteria. Wisteria ini pengaruh Belanda. Ya, pengaruh Belanda. Jadi sebenarnya tekstur dari motif dari kain ini, kain kedung guni ini adalah kain Belandaan, begitu. Jadi cuma warnanya memang dia warna peranakan, yaitu warna yang lebih cerah ya. Di sini dengan dasar kuning ya, kalau kita lihat ya, kuning arah ke kunyit begitu. Nih, kita kalau ngelihat nih dari dekat, wah ini apa galarannya ya, ini kayak wah ini kayak biasa aja ya. Tapi kalau dari jauh, justru ini akan memberikan tekstur. Betul. Ya, kelihatan ada nggak kuning jreng polos gitu ya. Betul. Dan pengerjaan burungnya kita bisa lihat sendiri juga halus di sini. Burungnya halus banget. Ya. Ya. Ini pasti menggunakan canting 0. Canting 0 ini. Ya. Ini canting 0 sih. Ya. Bagus. Ini bagus sekali. Jadi memang seperti yang saya pernah bicarakan di salah satu IG TV live, yaitu jika Anda ingin membeli batik, itu Anda harus pertama lihat warnanya, Anda buka dan Anda lihat secara besar. Nah, dari situ Anda akan menikmati batik tersebut, begitu. Karena ada beberapa batik yang memang terlihat cantik jika dibuka secara luas, begitu, secara lebar, begitu. Nah, itu pun juga rasanya salah satu contoh itu batik lasem ya. Kalau batik lasem itu kalau kita lihat dari dekat, wah katanya kok kasar ya. Tapi begitu ada jarak sekitar 1 meter, 2 meter, wah itu luar biasa cantik. Cantik sekali. Itu batik lasem. Jadi batik lasem itu kadang-kadang memang harus dilihatnya ada sedikit jarak. Tapi itulah keindahan dan keunikannya dari batik lasem. Iya. Dan ini nih kayak burung ini burung yang selalu ada nih di batik-batik khas batik Belanda, batik peranakan ya. Ini burung apa burung walet. Burung walet ya, terus swallow. Burung walet. Jadi ini benar-benar batik kedung guni klasik gitu ya. Bagus sekali Mas Adit. Aduh, mau dihadiahkan nggak? ini sebenarnya juga saya hampir bisa dibilang nggak pernah pakai ya, karena kalau cowok kalau buat personal saya biasa suka pakai itu yang sogan ya. Sogan itu jadi sowo ganteng nanti. Itu plesetannya. Jadi memang sogan itu adalah kegemaran dari para pria. Jangankan maksudnya dipakai untuk kain, tapi untuk kemeja pun ya, atau apapun tuh kelihatan lebih gagah, lebih ganteng gitu. Jadi ya nggak salah dong ya dengan plesetannya tadi pas banget gitu. Auto ganteng. Auto ganteng langsung gitu. Pakai set ganteng gitu. Nah kalau ini apa Mas? Ini batik Belanda dari nah ini masih ada capnya nih. Nah kita juga kalau beli batik tuh ya batik antik kita harus kok harus meneliti ya. Kadang-kadang memang ada tulisan-tulisan, ada logo-logo kalau cap ya. Nah ini ada cap-capnya, ini mungkin udah nggak kelihatan ya, tapi ini karena lembut sekali karena ya. lembut termakan waktu usia atau dibaliknya mungkin tapi ini nggak kebaca sih, tapi cap-cap bahasa Belanda ini. Tapi ada capnya. Biasanya stempelnya itu adalah stempel dari dapur batik tersebut. Gitu. Ada juga kalau nggak salah ya yang saya baca itu stempelan tidak boleh digadai. Ada juga yang seperti itu, stempelan itu. Jadi kain tersebut pokoknya tidak boleh digadai judulnya begitu. Dan itu menandakan berarti dia di bawah tahun 50 lebih turun lagi, lebih tua lagi, ya. Lebih tua lagi, ya betul. Nah
biasanya batik dengan stempel-stempel ini memang di era-era tersebut. Jadi sangat langka jika misalnya Anda mendapatkan stempelan di batik tersebut. Tapi memang nggak semua batik itu distempel begitu. Dan juga tidak semua batik diberi tanda tangan atau nama dari si pembatik tersebut. Nah, bukan berarti tanpa tanda tangan atau tanpa signatur atau tanpa nama itu adalah batik yang jelek. Enggak juga ya, Mas. Betul. Karena slogan itu yang begitu bagus-bagus, Tribhusono dan lain-lainnya itu luar biasa bagusnya, walaupun tanpa ada tanda tangan atau nama si dapur batik tersebut. Iya, intinya jangan dibutakan oleh nama ya. Itu nomor satu. Nomor satu, jangan dibutakan oleh brand, oleh nama, oleh apa. Karena brand pun bisa dipalsu. Nah, ini ada ceritanya. Kita mau ceritanya. dengerin nih habis ini ya. Habis ini ya. Brand itu kok jadi palsu, jadi jangan kita kemakan oleh brand tersebut. Jadi kalau Anda melihat memang ini asli batik tulis dan ini bisa dikata tua, nah itu mungkin layak untuk dikoleksi ya. Jadi jangan termakan oleh nama tersohor atau brand. Itu nanti kita akan dengarkan dari Mas Adit. Ini ada bunga teluki nih. Apa carnation ya? Carnation. Ya. Bener ya? Ya, carnation. Ini motifnya. Teluki carnation. Dan ini ciri khas batik Belanda ya. Bunga-bunga Belanda. Bunga-bunga Belanda. Palembang. Saya sendiri belum pernah membukanya dengan. Oh begitu. Ya. Saya kadang-kadang kalau beli batik tuh ya sudah disimpan. Kasih lihat tumpalnya. Iya, tumpalnya. Ini tumpalnya ya, teman-teman sekalian. Itu cantik banget. Terus itu kainnya juga masih kandel dan masih kanjian, terasa begitu. Jadi kain ini sebenarnya mungkin agak jarang dipakai, ya, agak jarang dipakai. Dan warnanya pun masih cerah sekali birunya, luar biasa. Ya? Ini sebenarnya kalau diperanakan itu batik toaha, artinya batik kedukaan. Iya, buat orang meninggal. Betul, ya. Karena biru putih, benar-benar biru putih. Nah, kita mesti lihat ya motifnya bunga-bunga. Nah, ini juga ada burungnya juga turun kemari, artinya melihat ke bawah begitu. Lalu di sini biasanya kalau misalnya kedukaan itu suka ada gambar bangau, ada gambar yang lainnya lagi, tapi ini sih seperti ini ada gambar bangaunya. Nah, benar ini dia bangau nih. Seperti saya kata, ini ada gambar bangau. Ini ada bangaunya. Biasanya begitu. Dan bangaunya ini nengadah. Nah, ya betul. Bangaunya ini nengadah ke atas, begitu. Ya. Ini saya baru tahu itu apa ciri khas. Ya. Ada bangau. Ada bangau, ya? Nengadah, dan biasa ada burungnya itu turun ke bawah. Jadi berbeda dengan si kuning tadi. Nah ini burungnya ini turun ke bawah mana? Begini. Oh iya. Jadi dia turun ke bawah gini seperti memperhatikan dari atas ya, itu salah satu unsur kepercayaannya ya, begitu ceritanya. Nah, ini harus hati-hati. Jangan sampai pakai yang seperti ini ke pernikahan. Oh iya, ya begitu. Kan? Tapi itu di zaman dulu. Zaman dulu. Nah, kalau di zaman sekarang itu memang ini menjadi ya salah satu tren malah ya, warna biru putih ini. Warna biru putih. Ya, value itu pasti berkembang ya. Betul. Budaya itu kan pasti evolusi. Berevolusi. Jadi kalau masa lalu memang kita jangan pakai ini untuk datang ke rumah orang atau misalnya ke pesta atau ke tempat-tempat lain ya. Jadi, kecuali hanya pada masa-masa kedukaan begitu. Tapi kalau di masa sekarang itu tidak ada seperti itu, malah ini menjadi tren begitu, dengan kebaya putih, bawahnya putih biru, keren sekali. Mas Adit, itu sih dong yang tadi itu. Oh iya, boleh, jangan boleh. kemakan brand itu loh. Ini nih contohnya ya. Nah, boleh. Ini saya atau nggak usah disebutkan brandnya apa, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa sih, ini karena memang brand yang memang historis ya. Ya. Ini saya pakai Gothic Swan. Oke, bisa terlihat. Nah, bisa pakai jadi nggak bisa. Ya. Tapi ini Gothic Swan baru ya, bukan yang antik ya. Oke. Gothic Swan itu memang sangat dicari ya di kalangan ya, penggiat batik ya, karena betul, memang motifnya tuh ada unik sekali. Unik, terus ya, dia main di burung fenghuang burung hong ya. Terus nah, ini gini. Dulu awal-awal saya itu tertarik dengan Gothic Swan ya. Saya sebenarnya suka sekali motif phoenix ya. Oke. Fenghuang ya. Nah, itu kebetulan itu adalah salah satu trademarknya dari Gothic Swan ya. Betul. Yang dan kita sebut saung galing. Saung galing, ya betul. Saung galingnya beliau itu uniknya karena beliau itu kan sebenarnya
diminta oleh Bung Karno ya menciptakan batik Indonesia. Batik Indonesia. Jadi dia mencipta berkreasi elemen-elemen dari apa ya itu kan warnanya kadang-kadang mute gitu. Betul. Saya suka yang warnanya mute itu karena bisa dipakai sama saya. Oke. Gitu. Saya suka yang mute. Nah, akhirnya saya searching, saya cari, ternyata banyak sekali yang jual ini Gothic Swan. Gothic ya. Swan. Yang terlain ini. Akhirnya saya berjumpa dengan satu penjual ya. Satu penjual. Saat itu informasi saya mengenai Gothic Swan sangat minim ya. Oke. Nah, jadi saya ketemulah dengan satu penjual. Ini untungnya penjualnya baik dan akhirnya ini jadi berteman dengan saya juga. Oke. Ya. Karena ketika saya bertemu dengan beliau ya, itu janjian ya. Gothic Swan kan lumayan agak mahal ya. Ya. Nah, janjian, kemudian kebetulan yang dia jual itu ini dan tidak begitu mahal ya. Ini mungkin waktu itu dia jual sekitar 1 jutaan apa 2 jutaan gitu, saya nggak tahu, cuman itu pun mahal untuk batik begini ya. Betul. Kalau saya lihat. Betul. Nah, terus ketika saya ketemu, dia sendiri rupanya juga tidak begitu paham dengan Gothic Swan. Tapi di sini tuh ada capnya. Oke, gitu. Di tepian ya. Di tepiannya ada capnya. Ada cap. Ada capnya. Batik Harjonagoro. Batik Harjonagoro. Sesuatu seperti itu. Nih, apa nih? Nih ada capnya nih di sini ya. Capnya juga nih seolah-olah ini nih. Oh ini nih. Udah agak pudar. Agak pudar. Ketika saya cukup teliti ya kalau periksa satu-satu gitu, saya lihat ini kok kayak nggak kayak biasanya gitu. Gini, ini kain, ini memang kain lama ya seolah-olah. Tapi menurut Mas Dev gimana nih coba? Tapi ketika saya lihat tekstur kainnya kok kayak begini gitu, kasar gitu. Gimana nih Mas Dev? Ya ini sebenarnya kain cap ya. Kain cap. Cap. Jadi ini bukan tulis. Bukan tulis. Tapi kain cap. Ya memang balik lagi kain cap kita agak sedikit sulit ya menilai itu tahun berapa atau bagaimana. Tapi kalau dipegang kainnya ini tergolong sih baru begitu ya. Nah, barunya itu maksudnya mungkin tahun 80-an. Dan dicap dengan Gothic Swan supaya menaikkan harga. Dan dicap dengan. Jadi ini sebenarnya seperti apa ya? Mengelabui si pembeli begitu. Nah ini salah satu unsur. Jadi memang ada beberapa yang kita harus hati-hati kalau misalnya kita itu membeli brand dari batik lawas begitu. Dan kita harus memastikan bahwa itu apakah itu asli atau bukan. Nah memang agak sedikit rumit karena apa? Kita harus mengetahui historical daripada si pembatik tersebut. Misalnya misalnya Gothic Swan atau siapapun itu kita harus memastikan bahwa ini benar-benar memang produk dari batik mereka. Nah di samping itu juga ya balik lagi kan karena tidak ada sertifikat ya, tidak ada apapun begitu. Jadi ini satu hal yang memang agak sedikit rumit begitu untuk ditelaah lebih jauh. Tapi ternyata di sini Mas Adit maaf kata ini kan tertipu ya, maksudnya membeli produk yang dikatakan bahwa ini adalah Gothic Swan tapi ternyata bukan begitu. Tapi akhirnya saya ngobrol dengan penjualnya. Ya. Akhirnya kita pun berdua bersepakat ini bukan Gothic Swan. Ternyata akhirnya mereka bersatu, wah ini bukan Gothic Swan ya. Aduh bagaimana ini? Akhirnya yang jual ini kesel. Iya. Dikasih sama saya, ini kamu ambil aja semuanya. Loh yang benar. akhirnya saya ambil ya. Kenapa enggak ya? Ya. Dan akhirnya jadi contoh gitu. Nah. Gitu. Jadi gini. Dan gini, kita kalau berani untuk kepada satu particular batik ya, mau batik dari zaman Belanda ya yang terkenal kan Van Zuylen, terus Wisucun sampai ke Iwan Tirta, sampai ke Gothic Swan, Bu Sud ya. Bu Sud kan terkenal tuh dengan ininya yang Puspaningrat dan lain-lain. Nah, itu kita harus tahu langgam dan laras bahasa batik mereka. Betul. Jadi identifikasi dari batik mereka. Seperti apakah warna, ciri-ciri dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa itu langsung begitu melihat
oke, ini batik si ini. Tidak bisa, kita harus melihat ke belakang dulu supaya Anda tidak tertipu. Itu penting sekali. Harus banyak membaca. Dan akhirnya gini, setelahnya saya banyak dapat buku tentang Gothic Swan ya, yang saya yakin di marketplace juga udah mahal banget. Kebetulan saya selalu beruntung nggak taunya dapat. Terus akhirnya ketahuan gitu, oh ini motif-motif khusus seperti ini. Jadi memang, jadi sekarang sudah bisa mengenali gitu. Oh ini. Nah sampai akhirnya saya ke Majestic tuh tiba-tiba saya menemukan ada print bermotif batik tapi dengan sabung galingnya ini Gothic Swan. Ini ya printing ya, ini tekstil ya. Iya. Tekstil dengan motif Gothic Swan. Dan nah kita bisa tahu apa? Begitu dibaliknya ini langsung kelihatan. Warnanya pudar. Ya kayak printan aja ya. Begini. Iya. Ini depannya yang warnanya lebih kencang, lebih keras. Ini belakangnya itu ngambang atau tidak tembus. Ya namanya juga depannya itu tembus sekali. Ya, jadi ini udah pasti adalah printing ya. Nah ini harus hati-hati juga. Tapi kalau printing mah, kalau memang printing pasti dijualnya itu murah ya. Ya betul. Cuma bagi mungkin teman-teman yang baru mulai mengerti batik ini hati-hati karena jangan sampai ini dibilang batik lalu begitu kita pergi ketemu dengan orang yang memang mengerti batik, aku pakai batik loh, begini loh, ini batiknya oke loh, harganya juga nggak mahal dan nggak ada soulnya, tapi ternyata printing begitu. Itu bahaya sekali. Jadi ini salah satu pembelajaran ya yang diberikan oleh Mas Adit juga, bahwa kita harus berhati-hati dalam kita membeli batik ya. Dan ini si pembuatnya pasti dia mengcopy dari, mungkin dia punya yang asli ya. Karena nih ini tipikal batikan Gothic Swan zaman dulu ya. Banget. Ya. Nah, saya sebenarnya nggak anti dengan print bermotif batik ya, itu kan semua punya kegunaannya masing-masing ya. Cuman kalau kita di sini pengen kita pengen mengasah ya ketertarikan kita terhadap batik ya tentunya batik tulis ya, atau mungkin batik cap. Tentu. Saya rasa sekarang batik-batik tulis pun terjangkau ya, batik cap lebih terjangkau lagi. Lebih terjangkau. Ya. Dan kita kalau koleksi juga nggak harus yang mahal-mahal kok. Asal suka dengan motifnya ya, kenapa enggak gitu ya. Suka dengan warnanya ya, suka dengan motifnya tadi Mas Adit bilang, lalu suka dengan detail dari batiknya tersebut. Jadi kalaupun mau start koleksi batik baru juga monggo, silakan ya. Tidak melulu harus batik lama, begitu. Karena kan kalau misalnya kita membeli dari batik-batik baru, artinya UKM-nya itu hidup. Betul ya. Dan itu sangat penting sekali karena UKM hidup itu akan berkelangsungan terus dan si pembatiknya itu akan terus membatik. Jadi ini memang harus ditularkan ya Mas. Batik-batik lawas ya memang karena kecintaan kita menghargai para leluhur kita sebelumnya, membuat satu lembar kain itu luar biasa, kadang-kadang nggak masuk pikiran kita ya. Udah gitu diterusi ya, depan belakang semua dibatik. Kalau zaman dulu selalu begitu pakemnya. Nah jadi hal-hal seperti itu tuh yang buat kita tuh untuk apa? Mengapresiasi karya dari para leluhur kita. Iya betul. Ya, batik itu. Tapi untuk batik ini tetap bertahan selamanya ke depan adalah ya kita harus support UKM-UKM ini atau misalnya pembatik-pembatik yang masih berproduksi begitu. Nah, jadi kalau kita mau memulai mengkoleksi batik-batik baru itu nggak ada salahnya. Itu oke sekali. Karena begitu batik itu menginjak usia 20 tahun, batik itu pasti mempunyai nilai investasi tersendiri loh. Betul. Ya. Dan saya rasa juga nggak harus yang antik ya, karena gini kadang-kadang yang antik pun nggak bisa dipakai. Ya, betul. Karena terlalu antik ya. Ya. Atau ringkih ya kainnya. Terlalu ringkih. Ya. Saya prefer kalau buat saya sendiri, kalau beli batik saya prefer yang memang kalau buat dipakai pasti batik baru. Pasti batik baru, betul. Karena apa? Kita pun nggak khawatir ya. Kalau bisa pakai batik, misal seperti ini ya, aduh udah dari tahun 1930 dipakai, aduh kalau robek sedikit, aduh ini bisa 1 bulan, aduh nangis, satu bulan nangis. Karena apa? Ya udah tidak bisa diapa-apakan lagi selain ya mungkin ditisik atau lain sebagainya. Tapi kalau kondisinya sobek kan ini kita sayang sekali ya, karena aslinya mulus begitu. Nah kalau batik lawas itu dalam kondisi mulus, artinya kita juga mengapresiasi pemilik sebelumnya bahwa
dia itu masih bisa mempertahankan sampai akhirnya jatuh ke tangan kita dalam kondisi yang cukup baik begitu. Jadi belilah produk yang baru atau batik-batik baru atau kain wastra baru atau apapun itu agar kelangsungan daripada UKM kita itu hidup. Begitu ya Mas Adit ya. Nah Mas Adit, terakhir nih Iya. pesan dan kesan bagi generasi muda selanjutnya dalam pelestarian batik, bagaimana Mas? Sebenarnya gini, kita bisa menganggap batik ini sebagai artwork ya. Sekarang kolektor muda tuh banyak ya, koleksi lukisan, koleksi apa ya. Saya rasa sekarang sudah mulai juga banyak anak-anak muda yang paling tidak yang di sekitar saya ya, mereka mulai membeli batik gitu ya, tulis ya, dan mereka sudah tahu value-nya itu seperti apa gitu. Jadi saya rasa sebenarnya nggak ada saran-saran atau gimana, cuman mungkin kita bisa melihat batik itu sebagai sarana investment juga bisa ya, kalau memang mau melihat seperti itu ya, investment bisa kapanpun dijual ya, harganya mungkin makin tua makin naik. Betul sekali itu ya. Dan sebagai artwork gitu ya. Dan yang terakhir itu ya memang sebagai enjoyment gitu, sebagai kita cultivate diri kita sendiri sebenarnya. Kalau kita banyak belajar tentang artefak-artefak kebudayaan, ya, kita akan semakin bisa menghargai sesama manusia, gitu. Iya kan? Itu betul sekali. Maksudnya kita bisa menghargai karya. Ini loh karya dari pembatik ini loh. Jadi wah luar biasa ini karyanya ya, begitu rapi, begitu bagus. Jadi ya itu dia salah satu segi apresiasinya, itu kita menghargai walaupun ini dalam bentuk batik, tapi itu akan terbawa dengan kehidupan kita tentunya. Jadi kita tuh bisa mengapresiasi lebih kepada orang lain. Itu salah satu unsurnya ya. Nah jadi hari ini, pagi ini luar biasa sekali kita bisa ngobrol bareng Mas Adit ya di sini, bercerita mengenai batik-batiknya luar biasa. Semoga apa yang telah disampaikan menginspirasikan banyak orang dan kita lebih mencintai budaya kita, budaya Indonesia. Terima kasih Mas Adi. Iya, sama-sama Mas Adi. Bersama ngobrol bareng di Ngetek. Mari kita ngetek. Terima kasih juga sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Mari. Sampai jumpa. Sampai jumpa.